Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa mendatang. Pemain timnas Justin Hubner mengaku sangat siap melawan Bahrain. Apalagi Hubner tak lupa dengan kejadian di pertemuan pertama di markas Bahrain. Saat itu kemenangan Indonesia dirampok wasit pada akhir pertandingan. Gol penyama kedudukan Bahrain tercipta melebihi waktu injury time yang diberikan wasit. Melawan Bahrain saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta, ucap Hubner. Sebelum melawan Bahrain, Indonesia akan bersua Australia di Sydney. Namun, pada laga tersebut, Hubner tak bisa bermain akibat akumulasi kartu. Sebelumnya, PSSI melalui Erick Thohir mengumumkan 3 pemain keturunan yang akan diproses naturalisasinya. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya akan diupayakan proses naturalisasi agar bisa debut di laga lawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dengan begitu, PSSI akan menjalani misi yang cukup berat untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Tahu waktunya sangat mepet, Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI merasa optimis dengan PSSI yang menurutnya bisa menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut. Pekan ini akan saya babat dan 10 Maret 2025 akan ditutup oleh AFC biar ketiga pemain keturunan itu bisa tampil lawan Australia, ucap Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan proses naturalisasi Jairo Ridewald lebih berat ketimbang Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Padahal, dari PSSI sendiri sangat berhasrat melihat Jairo Ridewald membela timnas Indonesia. Nama Jairo Ridewald pertama kali dimunculkan Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Saat itu, Erick Thohir mengatakan PSSI dalam proses penjajakan kepada gelandang 28 tahun tersebut. Namun, berselang sebulan, PSSI kesulitan melanjutkan proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace tersebut. Jairo Ridewald pun dipastikan tidak bisa tampil saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Jadi bukan kita nggak mau, tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, Maarten Paes mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi karena memperkuat timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Sesuai artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pemain diizinkan berpindah federasi jika usianya maksimal 21 tahun saat membela tim nasional terakhir. Berhubung usia Maarten Paes saat membela timnas Belanda U21 sudah menginjak usia 22 tahun, kondisi ini sempat dipermasalahkan FIFA. Alhasil, Maarten Paes yang sudah mendapatkan paspor Indonesia akhir April 2024 baru diizinkan membela timnas Indonesia pada September 2024. Sementara Jairo Ridewald pernah 3 kali membela timnas Belanda senior pada 2015 atau di usia 2015-18 tahun. Sesuai aturan, pemain bisa pindah federasi jika tidak membela suatu tim nasional lebih dari 3 kali. Karena itu, menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Jairo Ridewald. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand percaya diri bahwa skuad Garuda akan mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berjuang di babak kualifikasi babak ketiga. Kans skuad merah putih untuk lolos langsung masih terbuka lebar. Sebab, Marcelino Ferdinand DKK berhasil mengamankan kemenangan di laga terakhir lawan Arab Saudi, sehingga duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Timnas Indonesia kini berada di era baru bersama Patrick Kluivert. Masih ada 4 sisa pertandingan lagi yang harus dilakoni. Melihat situasi tersebut, ex-Persebaya Surabaya ini percaya diri bahwa Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain 20 tahun ini menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan setim di skuad Garuda
harus memberikan yang terbaik jika ingin mencapai mimpi itu. Ya, sangat yakin bisa lolos. Sebagai pemain kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak terlalu fokus tekanan dan sebagainya, ujar Marcelino. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, akan langsung mencetak sejarah begitu diresmikan menjadi WNA, di mana ia akan menjadi kiper termahal kedua di Asia. Proses naturalisasi kiper berusia 28 tahun itu memang tengah dikebut oleh PSSI bersama dengan dua pemain lainnya, Joey Pelupesi dan Dean James. Dikebutnya proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi bersama dua pemain keturunan itu dimaksudkan agar bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Maret ini. Kabarnya, PSSI berharap proses naturalisasi ketiganya rampung sebelum 10 Maret mendatang, atau batas akhir pendaftaran pemain untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Menurut kabar teranyar, nantinya Emil Audero DKK akan diambil sumpahnya menjadi WNI di Eropa agar tak memakan waktu panjang. Jika nanti telah diambil sumpah sebagai WNI, Emil Audero pun langsung akan mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia, di mana ia akan menjadi kiper termahal sepanjang masa skuad Garuda. Saat ini, kiper keturunan Lombok itu memiliki nilai pasar di angka 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Nilai pasar itu lebih tinggi dari Maarten Paes dengan 1,8 juta euro atau sekitar 31,29 miliar rupiah. Bahkan karena nilai pasar yang dimilikinya, Emil Audero akan menjadi kiper termahal kedua di Asia, di belakang rivalnya di Serie A, Zion Suzuki, yang memiliki nilai pasar 156,43 miliar rupiah. PSSI berharap amunisi anyar timnas Indonesia sudah bisa tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Oleh karena itu, proses naturalisasinya terus dikawal. Seperti diketahui, ada 3 pemain keturunan yang diprospek untuk bergabung dengan skuad Garuda, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Mereka diyakini bisa mendongkrak kualitas tim asuhan Patrick Kluivert demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan, saat ini berkas ketiga pemain tersebut sudah ada di Kemenpora RI. Dalam waktu dekat, surat-surat itu akan dilimpahkan ke Kementerian Hukum RI sebelum sampai ke tangan Presiden Prabowo. Ya, hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi sudah baik. Dari Pak Menpora seharusnya hari ini atau besok dikirim ke Menteri Hukum, supaya Senin bisa dikirim ke Pak Presiden, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa pendaftaran harus rampung sebelum 10 Maret agar Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa ikut bertanding melawan Australia dan Bahrain. Erick Thohir juga sudah mengadakan rapat bersama Komisi X DPR RI. Mereka mendukung rencana percepatan naturalisasi Emil Audero dan kawan-kawan. Sebagai informasi, Emil Audero diproyeksikan menjadi pesaing Maarten Paes di bawah Mister Timnas Indonesia. Dean James untuk mempertebal kekuatan di sisi kiri pertahanan. Sementara Joey Pelupesi menambah kualitas lini tengah yang dirasa masih kurang.